Tolong duduknya dirapikan. Kalau ada sampah, tolong dikantongin dulu, nanti istirahat baru dibuang. Baik, kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Insyaallah. Oke, kalau gitu kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen ya? Ya, Bu. Intan Maria, Hadir, Ika Kusumani Tias, Hadir, Bu. Rizka Wardina, Hadir, Bu. Lana Lausul, Hadir, Bu. Kaila Sohifa. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Langsung kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Ada yang tahu sekarang pembahasan tentang apa? Hadir, umroh. Haji dan umroh. Ada yang sudah pernah belajar tentang haji dan umroh sebelumnya? Belum, Bu. Oke, kalau gitu Ibu akan membahas haji dan umroh. Haji, pengertian haji. Ada yang tahu pengertian dari haji? Pengertian haji secara etimologis atau bahasa berasal dari qasdu, maksud atau niat menyengaja. Sedangkan kata umroh berarti ziarah. Secara terminologis atau istilah, haji ialah yang bermaksud menyengaja menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan lain sebagainya dengan mengharapkan ridhonya dari Allah dan melaksanakan perintah Allah dengan waktu yang telah ditentukan. Itu haji, pengertian dari haji. Sedangkan umroh itu ziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan lain sebagainya, untuk melaksanakan perintah dari Allah dan mengharapkan ridhonya dengan waktu yang tidak ditentukan, bisa kapan saja. Lanjut, dari syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji itu ada 7. Yang pertama ada Islam, yang pasti harus Islam. Dan yang kedua baligh, berakal, merdeka, adanya biaya atau ongkos, dan adanya kendaraan untuk menuju ke kota Mekah. Yang keenam ada amannya daerah-daerah yang akan dilalui ketika menuju ke sana. Dan yang ketujuh, kondisi memungkinkan perjalanan haji. Syarat-syarat wajib haji ini sama dengan syarat-syarat wajib umroh. Jadi sama saja, syarat-syaratnya itu ada 7. Oke, lanjut. Kemudian ada rukun-rukun haji. Yang pertama itu ada ihram. Ihram itu memakai pakaian ihram dengan dibarengi dengan niat. Kemudian ada wukuf di Arafah. Kemudian ada tawaf, sa'i, mencukur sebagian rambut dan menertibkan rukun-rukun itu. Ada yang udah paham dari wukuf di Arafah itu? Maksudnya apa? Berdiam diri. Ya, pintar. Berdiam diri di tanah Arafah dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian tawaf itu kalau haji itu tawafnya tawaf ifadah dinamakan. Tawaf itu ada 3. Yang pertama itu ada tawaf kudum, kedua tawaf ifadah, yang keempat tawaf wadah. Tawaf kudum itu ada yang tahu apa? Tawaf kudum? Tawaf kudum itu tawaf yang dilaksanakan saat kita baru tiba di Mekah. Jadi saat kita baru datang di Mekah, kita melaksanakan tawaf kudum. Dan tawaf kudum ini dilaksanakan saat melaksanakan haji saja. Kemudian ada tawaf ibadah. Tawaf ibadah itu yang dilakukan saat rukun-rukun haji. Jika tidak dilaksanakan tawaf ibadah ini, maka hajinya tidak sah. Kemudian ada tawaf wadah. Tawaf wadah itu tawaf perpisahan yang dilaksanakan saat kita ingin meninggalkan kota Mekah. Kemudian ada sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali.
Kemudian ada mencukur sebagian rambut atau tahallul. Itu dilaksanakan saat sudah semua dilakukan rukun-rukun haji ini, kemudian diakhiri dengan tahallul, mencukur sebagian rambut. Kemudian tertib dan dilakukan dengan tertib. Lanjut, wajib-wajib haji. Wajib-wajib haji itu yang pertama memulai ihram dari mikot. Mikot itu batas yang telah ditentukan. Dan mikot itu ada dua. Yang pertama ada mikot zamani dan yang kedua ada mikot makani. Yang pertama itu ada mikot zamani. Mikot zamani itu dinamakan mikot sebangsa waktu. Kemudian ada mikot makani. Mikot makani itu mikot sebangsa tempat. Kalau misalkan dari Indonesia itu kita tempatnya dinamakan itu Yulamlam. Sedangkan kalau misalnya dimulai ihramnya dari Madinah itu dinamakan kita niatnya dari Bir Ali. Kemudian yang kedua, berhenti atau menginap di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah. Jadi setelah kita dari wukuf kita pergi ke Musdalifah untuk mengambil batu-batu kecil yang akan dilemparkan saat jumroh. Ya, kemudian melempar jumroh 3 yaitu ula, musta, aqobah dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah itu dari Musdalifah kita biasanya kita bakal bermalam di Mina, kemudian kita melempar jumroh 3 yaitu ula, musta, aqobah. Kemudian ada tawaf wada, tawaf sewaktu meninggalkan kota Mekah dan menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan atau muharramat. Kemudian ada kesunahan haji. Yang pertama itu ada ifrad. Ada yang tahu itu apa yang dinamakan haji ifrad? Haji ifrad itu haji yang dibarengi dengan umroh, tetapi mendahulukan hajinya. Sehabis itu setelah haji dilakukan baru melaksanakan umroh. Haji itu macam-macam haji itu ada 3. Yang pertama ada haji ifrad, kedua ada haji tamattu, yang ketiga ada haji qiron. Iya, ada 3, ifrad, tamattu dan qiron. Kalau ifrad itu hajinya dulu yang dilakuin, kemudian baru umrohnya. Sedangkan tamattu itu melakukan umrohnya dulu baru haji, tapi melakukan umrohnya itu di bulan haji. Sedangkan qiron itu membarengi haji dan umroh, dan berarti niatnya itu 2 kali, niat haji dan niat umroh. Kemudian membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan itu gak usah keras-keras, yang penting terdengar oleh diri kita sendiri, oleh kuping kita. Kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah, melakukan tawaf kudum, tawaf yang dilakuin sehabis datang dari Mekah. Kemudian membaca zikir sewaktu tawaf, sholat sunat tawaf 2 rakaat dan masuk ke Ka'bah atau rumah suci. Nah, umroh ini tadi kan umroh itu ziarah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan lain sebagainya dengan mengharapkan ridhonya Allah, dan waktunya itu kapan saja. Umroh ini rukun-rukunnya itu ada 5. Rukun yang pertama ada ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat bercukur atau bergunting atau tahallul, dan kelima menertibkan. Semua keempat rukun itu. Bedanya rukun umroh dan rukun haji itu apa? Tidak ada wukuf. Betul. Kemudian ada mikot umroh. Mikot umroh itu dengan mikot haji itu sama. Kalau mikot umroh itu mikot zamaninya tidak ada batasan waktunya. Sedangkan mikot makan itu sama dengan ihram haji. Dengan mikotnya haji itu sama. Kemudian ada wajib umroh. Wajib umroh itu
ihram dan menjauhkan dari larangan-larangan yang diharamkan saat ihram. Kemudian kita ada tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama itu ada ihram. Ihram itu kalau ihramnya orang Indonesia itu di mana? Mikot makaninya. Nah, kemudian wukuf di Arafah. Waktunya kapan? 9 Zulhijjah pada waktu zuhur sampai 10 Zulhijjah. Ya, betul. Kemudian ada mabit di Musdalifah dengan untuk mengambil batu yang akan dilontarkan di jumrah. Kemudian lontar jumrah dan tawaf. Tawaf haji ini dinamakan tawaf apa? Tawaf ifadah. Ya, betul. Terus sa'i itu berlari-lari kecil dari mana ke mana? Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa? 7 kali. 7 kali. Kemudian tahalul ini menggunting atau memotong rambut sebagian saja. Dan ada hikmah haji dan umroh. Hikmah haji dan umroh bagi orang yang melaksanakan mempertebal iman, takwa kepada Allah, karena di ibadah haji ini kita diliputi dengan rasa kekhusyuan yang kemudian ada menstabilkan fisik dan mental, kemudian ada menumbuhkan semangat berkorban dan mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah atau makam Rasulullah dan yang lainnya. Bagi umat Islam secara keseluruhannya, yang pertama itu ibadah haji dan umroh itu merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling kenal mengenal. Dan yang kedua, ada momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Dan yang terakhir ada peristiwa yang hanya 1 tahun sekali. Ini dapat pula dijadikan sebagai sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam itu telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Dan mungkin segini saja yang Ibu bisa sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau gitu Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu membuat kelompok dan diskusi tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, dan pertanyaannya akan Ibu bagi. Kalian maju perwakilan satu kelompok. Ayo dibuat kelompoknya, bikin 2 kelompok saja. Dibikin baris belakang dan baris depan. Baik, Bu. Ayo maju buat ngambil soal. Coba soalnya bisa dibacakan buat kelompok yang pertama yang depan. Bagaimana pendapatmu tentang hukum menunda-nunda ibadah haji padahal mampu? Ya. Yang kedua, Bagaimana pendapatmu tentang melaksanakan ibadah haji berkali-kali yang dipandang dari segi hukum Islam? baik. Sudah jelas pertanyaannya? Jelas. Oke, Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk mendiskusikannya. Oke. Gimana udah? Tinggal sudah. Belum, Bu.
Udah selesai semua? Kalau gitu perwakilan dari kelompoknya buat membacakan apa yang sudah didiskusikannya. Dari kelompok depan bisa dibacakan. Melati. Oke. Iya. Bagaimana pendapatmu tentang hukum menunda-nunda ibadah haji padahal mampu? Jawabannya adalah tidak dianjurkan. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekalipun berhidup oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu, termasuk kemampuan fisik dan keuangan. Sudah. Kemudian kelompok berikutnya kelompok mawar. Bagaimana pendapatmu tentang melaksanakan ibadah haji berkali-kali yang dipandang dari segi hukum Islam? Dari segi hukum Islam, melaksanakan ibadah haji berkali-kali adalah mubah, yang berarti diperbolehkan. Hukum Islam tidak mengharapkan seseorang untuk menjalankan haji lebih dari satu kali jika mampu. Namun perlu dicatat bahwa haji wajib hanya dilakukan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Begitu. Oke, bagus semuanya jawabannya. Bisa diberikan aplaus untuk semuanya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini, apa yang bisa didapatkan dari pelajaran yang sudah Ibu sampaikan? Ada yang bisa? Kalau gitu Ibu tunjuk ya. Untuk yang di belakang, Bu. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini, dengan memahami ajaran Islam mengenai haji dan umroh, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan diri gemar menabung untuk bekal ibadah. Lalu yang kedua, taat kepada kedua orang tua sebagai wujud berbakti kepadanya. Lalu yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang keempat, saling menyayangi sesama umat Islam dan menghindari permusuhan. Yang kelima, saling tolong menolong dan berani berkorban demi kebenaran. oke baik. Kemudian Ibu akan menyimpulkan dari materi hari ini apa aja yang sudah Ibu sampaikan. Haji adalah salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Sedangkan umroh itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Pelaksanaan haji dan umroh itu bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang meningkatkan kesadaran spiritual, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian ada ibadah haji juga mengajarkan kita nilai-nilai solidaritas dan persaudaraan, mempersatukan umat Islam dari berbagai latar belakang di bawah satu tujuan. Jadi kita sebagai umat Islam diharapkan dapat mencapai pemburuan spiritual, kebersamaan, dan pelayanan kepada sesama, agar kita bisa menjadi individu yang lebih baik, mau dalam aspek agama, sosial, ataupun kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.